Hello everyone, welcome back to another video. I hope you're having a great day today. In this video, we will learn about new topic in English that is about to be. And I think it is a good topic to be discussed because there are some students still confused in using the kinds of to be itself. Sounds good, doesn't it? And I know it doesn't. Check it out. Selamat sore teman-teman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu. Sebagai bukti bahwa teman-teman juga hadir dalam pembelajaran kita sore hari ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi dari bahasa Inggris, yaitu tentang to be. Apa sih arti dari to be? To be kita artikan sebagai kata kerja bantu. Lalu kenapa disebut sebagai kata kerja bantu? Karena pada dasarnya teman-teman, dalam bahasa Inggris setiap kalimat itu harus memiliki satu kata kerja. Tetapi jika dalam kalimat tersebut belum ada kata kerjanya, kita gunakan to be sebagai kata kerja dalam kalimat tersebut. Makanya disebut kata kerja bantu. Baik, teman-teman, saya mempunyai dua contoh di bawah ini untuk memperjelas apa yang saya jelaskan sebelumnya. Lihat di situ. Yang pertama adalah saya makan apel. Yang kedua adalah saya seorang siswa. Baik, di sini ada dua contoh, kita bahas mulai dari yang pertama. Baik, langkah pertama adalah kita terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Oke. Saya makan apel. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka menjadi I eat apple. Oke. Setelah kita terjemahkan kalimat ini, langkah selanjutnya adalah kita menganalisa apakah kalimat tersebut memiliki kata kerja atau tidak. Baik, I di sini bertindak sebagai subjek dalam kalimat. Yang kedua, eat. Eat tadi yang artinya makan. Nah, eat di sini bertindak sebagai kata kerja. Dan apple bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Maka kalimat ini sudah dikategorikan kalimat yang benar karena memiliki satu kata kerja, yaitu eat. Maka kalimat ini sudah benar. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menganalisa bahwa dalam kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja, kita tidak boleh menggunakan to be lagi atau kata kerja bantu karena sudah ada kata kerja di dalamnya. Kita tidak mungkin menggunakan to be lagi di situ karena ketika kita menggunakan to be itu artinya ada pendobelan kata kerja. Kita cek saja, kita tes saja. Ketika kita tambahkan to be di sana, maka menjadi I am eat apple. Itu artinya sudah ada dua kata kerja, am kata kerja bantu, eat sebagai kata kerja. Maka itu tidak benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 2. Saya seorang siswa. Langkah pertama kita terjemahkan dulu. I a student. Oke, sekarang kita analisa. I di sini bertindak sebagai subjek. Terus a student bertindak sebagai kata benda, sebagai noun, ya, student. Maka teman-teman, kita lihat bahwa di kalimat ini belum ada kata kerjanya. Maka agar kalimat ini menjadi kalimat yang benar, kalimat yang baik, maka kita harus gunakan to be di dalamnya agar kalimat tersebut memiliki kata kerja. Nah, to be apa yang kira-kira yang cocok untuk melengkapi kalimat ini? Baik, teman-teman, karena di situ subjeknya adalah I, maka to be yang cocok adalah to be am. Ya, maka kalimatnya menjadi I am a student. Baik, teman-teman, to be atau kata kerja dalam bahasa Inggris terlebih khusus dalam bentuk present tense itu ada 3 jenis. Ada to be am, ada to be is, ada to be are. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan to be am, to be is, to be are? Baik, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Tapi teman-teman, saya yakin bahwa di akhir dari pembelajaran ini nanti teman-teman bisa mengetahui kapan teman-teman menggunakan to be am, kapan teman-teman menggunakan to be is, dan juga to be are. Baik, teman-teman, cara yang paling mudah untuk bisa mengetahui to be mana yang harus kita pakai adalah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu subjek dari sebuah kalimat, ya. Kalau kita sudah tentukan atau sudah mengetahui subjek dari sebuah kalimat, maka kita akan dengan sangat mudah untuk menentukan to be mana yang harus kita pakai.
Oke teman-teman, coba perhatikan di layar monitor teman-teman. Di situ saya sudah sediakan bahwa subjek-subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Yang pertama di situ adalah I. Ini adalah subjek yang pertama dalam bahasa Inggris. Bagian yang kedua adalah subjek he, she, or it. Itu kedua. Ketiga adalah you, we, they. Baik, teman-teman, ini adalah subjek-subjek yang terdapat dalam bahasa Inggris. Baik, teman-teman, setelah kita mengetahui subjek-subjek dalam bahasa Inggris, langkah selanjutnya adalah kita pasangkan to be yang cocok untuk setiap subjek-subjek yang ada. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di situ subjek I. To be yang cocok untuk subjek I adalah to be am. Oke. Yang kedua, to be subjek he, she, it. To be yang cocok untuk subjek ini adalah to be is. Dan yang terakhir, subjek you, subjek we, dan they. To be yang cocok untuk subjek-subjek ini adalah to be are. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tadi subjek-subjek dalam bahasa Inggris dan juga to be yang cocok untuk setiap subjek-subjek itu, maka selanjutnya agar teman-teman bisa memahaminya, saya sediakan beberapa latihan soal di bawah ini untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Kira-kira to be apa yang harus kita pakai atau kita gunakan dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Baik, teman-teman, di sini ada 5 buah soal dan suruhannya untuk melengkapinya dengan menggunakan to be. Baik, yang pertama di situ teman-teman, soalnya adalah they bla 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 studying English right now. Nah, kira-kira to be apa yang harus kita gunakan di sini untuk melengkapi kalimat ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa ketika kita ingin memilih to be mana yang harus kita pakai, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu subjeknya. Kira-kira apa subjeknya, lalu kita tentukan dia punya to be-nya apa. Nah, dalam konteks kalimat nomor 1 ini, subjeknya adalah they. Nah, ketika kita sudah tentukan subjeknya, maka kita akan mudah untuk menentukan to be-nya. Kira-kira to be apa yang kita gunakan. Baik, teman-teman, berdasarkan apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya, coba kalian perhatikan kembali apa yang saya sudah jelaskan sebelum. Perhatikan di tabel subjek dalam bahasa Inggris dan to be yang harus digunakan. Lihat di situ, untuk subjek they, maka to be yang digunakan adalah to be are. Oke, maka untuk soal nomor 1, to be yang kita pakai adalah to be are. Maka kalimatnya menjadi they are studying English right now. Oke, sekarang nomor 2. I bla 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 busy last night. Oke, seperti biasa teman-teman, kita tentukan subjeknya. Subjeknya di sini adalah I. Maka to be yang cocok untuk mengisi kalimat ini adalah, kita lihat kembali penjelasan sebelumnya bahwa di sini to be yang cocok untuk subjek I adalah to be am. Oke, berarti nomor 2 jawabannya adalah am. Berarti kalimatnya menjadi I am busy last night. Sekarang untuk soal nomor 3, she bla 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 beautiful girl. Nah, subjeknya di sini adalah she. Oke. Ketika subjeknya she, maka to be yang cocok adalah, kita lihat kembali. Nah, di sini she, maka to be yang cocok adalah to be is. Maka kalimat nomor 3 menjadi she is beautiful girl. Sekarang nomor 4, Ronaldo bla 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 the best player in the world. Nah, di sini subjeknya teman-teman adalah nama orang. Bagaimana kalau subjeknya nama orang? Oke. Di sini karena subjeknya hanya satu orang, maka to be yang dipakai adalah to be is. Nah, maka kalimat ini menjadi Ronaldo is the best player in the world. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 5. Ronaldo and Messi bla 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 the greatest player of all time. Baik, teman-teman, ini tentu beda dengan soal nomor 4 karena subjeknya hanya satu. Dan untuk nomor 5, subjeknya lebih dari satu, Ronaldo dan Messi. Maka to be yang cocok untuk melengkapi kalimat ini adalah to be are. Kenapa kita gunakan to be are? Karena subjeknya lebih dari satu.
Ada dua orang di situ. Maka kalimatnya menjadi Ronaldo and Messi are the greatest player of all time. Baik, teman-teman, sekian saja penjelasan mengenai to be dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya, dan kalaupun teman-teman masih merasa bingung atau ingin dijelaskan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan menanggapi semua tanggapan dari teman-teman. Thank you for attention and see you on the next video. Bye bye.